Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallah. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emambas, mengajak para sahabat untuk kemudian senantiasa mengharapkan ridha Allah, baik terhadap kita yang masih hidup di muka bumi ini, terlebih lagi terhadap keluarga kita yang telah mendahului kita, agar senantiasa kewajiban kita selaku umat muslim agar senantiasa mendoakan diri kita dan juga keluarga yang telah mendahului kita. Salam dan taslim senantiasa kita aturkan terkhusus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan ajaran agama Islam, sehingga kita sebagai umat Islam itu bisa sampai kepada iman yang benar, agama yang benar, dan memiliki sebuah kitab suci yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan keberagamaan sebagai satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kesempatan kali ini saya mengajak para sahabat sekalian untuk mengkaji sejauh mana sumpah dan perjanjian Allah akan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kaitannya dengan sunat. Dapat saya sampaikan bahwa sebuah fitnah yang sengaja disebarkan oleh para misionaris yang ingin memusuhi Islam dengan tujuan agar orang-orang, khususnya orang Islam maksud saya, itu luntur kepercayaannya, luntur imannya terhadap ajaran Islam, yang pada akhirnya mereka mudah untuk dijerumuskan untuk mengikuti ajaran-ajaran di luar daripada ajaran agama Islam, yaitu salah satunya adalah fitnah tentang sunat. Jadi orientalis ini atau misionaris ini, para sahabat sekalian, sengaja mereka mengatakan bahwa sunat itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka selalu melontarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah diperintahkan untuk bersunat. Kemudian dengan beraninya mereka menantang kita untuk menunjukkan sebuah ayat tentang perintah sunat. Kata mereka, kalau ada perintah sunat di dalam Al-Quran atau ada perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk bersunat, ya, maka mereka akan menjadi mu'alaf. Banyak di antara teman-teman kita Kristen yang mencoba untuk menguji nyali mengatakan itu. Mereka akan mu'alaf ketika kita mampu menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ada perintah untuk bersunat. Nah, mereka akan mengatakan bahwa hukum bersunat itu sebenarnya tidak ada. Karena hukum bersunat itu hanya untuk keturunan Abraham saja, dan bukan untuk semua ras atau bukan semua bangsa. Karena Tuhan mungkin dianggap
oleh teman-teman Kristen itu rasis ya, sehingga yang diperintahkan bersunat hanya kepada keturunan Abraham saja. Padahal dalil demi dalil di dalam kitab yang mereka ambil dari kitabnya Bani Israel, itu Allah justru menegakkan dengan perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun, bahwa sunat itu adalah merupakan sebuah ikrar perjanjian yang harus ditegakkan dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, di suasana yang menurut saya mungkin para sahabat lagi lelah, ya, sahabat lagi beristirahat, sahabat lagi ingin rehat, saya hanya menyapa para sahabat. Untuk malam ini, mari kita kaji lebih dalam lagi tentang hal perintah sunat, agar umat Islam, ya, khususnya generasi muda, adik-adik saya yang tampan, adik-adik saya yang manis-manis, ya, itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para tukang fitnah ini. Kita mengawali tentang sunat kajian yang bersumber daripada Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammad SAW mewariskan kepada kita sebuah kitab yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Ya, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu mewariskan sebuah pengajaran yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah diikrarkan Allah sebagai perjanjian kekal kepada Abraham dan keturunannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mewarisi kepada kita bukan hanya sebatas Al-Quran sebagai pegangan hidup, bukan hanya Al-Quran sebagai sumber hukum di dalam Islam, tetapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, dari utusan-utusan dari nabi-nabi, ya, yang kemudian dia adalah penutup daripada nabi-nabi tersebut, juga mewariskan kepada kita as-sunnah yang kemudian termuat di dalam hadits-hadits beliau. Jadi sekali lagi saya katakan para sahabat sekalian, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai salah satu pegangan hidup dan sumber hukum di dalam ajaran agama Islam, tetapi Rasulullah Muhammad SAW juga mewariskan kepada kita as-sunnah, di mana di dalamnya termaktub, termuat, tersimpul, tersusun dengan rapi, ya, hadits-hadits beliau yang mana kemudian menjadi hukum Islam, menjadi sumber daripada aturan main di dalam ajaran agama Islam. Jadi hukum Islam itu bukan hanya bersumber dari Al-Quranul Karim saja, tetapi juga dari hadits-hadits Rasul Muhammad SAW. Namun perlu saya jelaskan di sini, kalau hadis Rasul Muhammad SAW itu adalah penjabar atau penerang daripada ayat. Para sahabat sekalian, sebuah ayat di dalam Al-Quran akan ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, atau kadang juga ditafsirkan oleh hadits-hadits yang datang dari Muhammad SAW. Jadi fungsi hadits itu adalah sebagai penafsir Al-Quran juga. Misalkan, saat sebuah perintah turun dari Al-Quran tentang perintah melaksanakan sholat, maka tata cara sholat ini kemudian ketika kita diperintahkan shallu kama ra'aitumuni usalli, maka bagaimana kita sholat itu akan diterangkan di dalam as-sunnah berupa hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang telah kita pahami dan kita pahamkan kepada sahabat-sahabat Kristen. Jika saja semua tata cara ibadah, khususnya salat misalnya, dimasukkan di dalam Al-Quran, maka tentu akan sangat tebal sekali Al-Quran itu. Ada tata cara, ada syarat sah salat. Misalkan tata cara wudhu, dan air apa saja yang bisa digunakan untuk wudhu. Harus bebas dari najis, dan berarti juga harus mengenal dan memuat serta menerangkan apa saja yang dimaksud dengan najis. Hingga tata cara salat itu sendiri amat sangat panjang, amat sangat luas, dan amat sangat banyak membutuhkan
lembaran-lembaran yang nanti menjadi Al-Quran. Padahal pembahasan masalah-masalah tersebut sudah bisa jadi satu buku tersendiri jika dibahas, dan itulah kemudian hikmahnya kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW ditunjuk sebagai penjabar atau penafsir daripada Al-Quran itu sendiri dengan as-sunnah atau dengan hadis-hadisnya. Jadi saya katakan Al-Quran adalah undang-undangnya, dan aturan pelaksanaan serta penjelasan atas undang-undang itu ada di dalam as-sunnah berupa hadits-hadits Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu juga mengenai masalah sunnat. Saat diterangkan, kita harus mengikuti jalan hidup Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalil yang saya bacakan tadi, para sahabat. Diterangkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kalau kita ini terpelajar, umat Islam yang bukan umat terjemah akan paham bahwa di dalam Al-Quran diterangkan ada perintah untuk mengikuti tata cara kehidupan ketaatan Abraham sebagai hamba kepada Sang Tuhan. Apa itu? Taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintahnya jelas. Ikutilah ajaran, cara hidup, agama Abraham. Seorang yang lurus, dan bukan dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, ketika ada perintah, ikutilah. Perintah ini jelas adanya. Ikutilah. Anit tabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikuti kepada ajaran, ikuti kepada tata cara bagaimana Abraham menyembah di atas ketaatannya kepada Allah. Maka perintah itu jelas, tidak diragukan lagi datang dari Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ikuti cara hidup Abraham, wahai Rasulullah. Maka muncul sebuah hadits yang menerangkan tentang salah satu milah atau jalan hidup keberagaman Abraham alaihissalam. Apa itu? Diterangkan di dalam hadis Bukhari misalnya, atau hadis Muslim, atau Baihaqi, atau Ahmad. Nabi Abraham berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun. Nah, kemudian umat Islam itu akan paham bahwa banyak kemudian pernyataan Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan hadits yang berhubungan dengan perintah khitan atau perintah sunat yang menjadi acuan di dalam melaksanakan hukum sunat itu sendiri. Jadi tadi ada perintah, ya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ikuti cara hidup Abraham. Apa cara hidup Abraham? Dari Utsman bin Khulaif, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya kakeknya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian berkata, "Aku telah masuk Islam," kata Khulaif, ya, Utsman bin Khulaif maksud saya. "Aku telah masuk Islam," katanya. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhilaf." Nah, ini diriwayatkan Abu Daud, Ahmad, dan juga Baihaqi. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai ketentuan-ketentuan hal ini, dikeluarkan oleh beberapa ulama tentang dalil yang bersumber dari Al-Bukhari, Muslim, Malik, dan seterusnya. Itu jelas bahwa fitrah itu ada 5 sunat, ya, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kumis, lalu menggunting kuku, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi hadis-hadis perintah untuk bersunat adalah sebagai salah satu penjabaran daripada apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran surah An-Nahl yang saya bacakan tadi. "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan." Perintah untuk mengikuti cara hidup Nabi Ibrahim. Dan ternyata cara hidup Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah sunnah. Para sahabat sekalian, menilik pada perintah untuk mengikuti milah Abraham ini, dan sesuai hadis dari Utsman bin Khulaif yang saya bacakan tadi,
yang merupakan sebuah ucapan perintah setelah masuk Islam, maka hukumnya jelas sunat itu adalah menjadi wajib. Nah, kemudian ada pertanyaan aneh. Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu sudah disunat? Jika memang sudah, mana haditsnya? Nah, ini yang sering kita temukan di beberapa forum debat. Nah, itu sama saja kalau kita mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah Musa yang membawa hukum Taurat sudah bersunat? Kalau iya, mana ayatnya? Mana perintahnya? Mana dalilnya? Mana pengakuannya kalau Musa itu bersunat? Padahal dia yang membawa hukum sunat. Dia yang membawa hukum Taurat. Apakah kemudian Nabi Musa itu tidak bersunat? Karena tidak ada dalilnya di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Musa bersunat. Sampai kiamat pun, saudara-saudara Kristen mencari ayat yang menceritakan Musa sudah disunat, tidak akan mungkin mereka temukan. Jadi jika tidak ada cerita Musa sunat, apakah itu berarti Musa telah melanggar perjanjian Tuhan? Tentu tidak. Ya. Pembelaan yang bisa dilakukan adalah Musa adalah pembawa syariat tentang sunat. Tidak mungkin beliau tidak sunat. Pernyataan yang sama juga bisa disematkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW karena beliau adalah seorang yang mengeluarkan perintah sunat. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang lebih dahulu mengamalkan apa saja yang beliau ajarkan kepada umatnya. Itu pasti. Nah, jadi sebuah ayat yang dipegang benar oleh Rasulullah Muhammad SAW dan sering diulang-ulang untuk membacanya, seperti yang diterangkan di dalam surah As-Saff ayat 3 misalnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi tidak mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kaumnya bersunat sementara dia tidak bersunat. Sementara dia paham apa yang menjadi kaidah Allah kepadanya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi tidak mungkin bagi Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sebuah hukum yang tidak ia lakukan terlebih dahulu. Nah, jadi tadi tidak ada dalil bagaimana kemudian dalam Torah ada Musa dikatakan sunat. Ada perintah, ada pernyataan bahwa Musa telah disunat. Itu tidak ada. Namun apakah berarti beliau tidak disunat? Itu mustahil. Nah, begitu juga dengan Nabi Daud. Apakah beliau disunat? Sementara tidak ada cerita di dalam Mazmur bahwa beliau itu disunat. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para sahabat sekalian. Sementara kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 14, di situ Allah mengancam orang-orang yang tidak bersunat. Allah mengancam dengan sangat-sangat jelas di situ. Di ayat Kejadian 17 ayat 14 ini. Allah menerangkan bahwa dia katakan we arel zakar azerlo yimol et bezar eralato wanikarata hanepes hawi mi ammeha, lalu kemudian dikatakan etsbariti hefars. Artinya ini ancaman yang sangat membahayakan bagi Musa, bagi Daud, karena tidak diterangkan kalau mereka itu bersunat. Karena dalil ini menerangkan dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dipotong kulupnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab dia telah mengingkari perjanjianku. Ini ancaman dari Allah. Kalau dilenyapkan itu artinya mereka ini harus dibunuh. Orang-orang yang tidak bersunat, kata Allah di dalam kitab Kejadian 17 ayat 14, orang itu harus dibunuh karena mengingkari perjanjianku. Nah, kalau ini yang dijadikan dasar, maka Nabi Daud harus dibunuh. Karena tidak ada dalilnya dia bersunat. Kalau ini dijadikan dasar, maka Musa harus dibunuh. Karena dia tidak dinyatakan di dalam kitabnya telah bersunat. Nah, ini yang perlu dipahami. Dengan kesimpulan para sahabat sekalian. Ya,
bahwa sama bila kita ambil seperti apa yang saya katakan tadi, perumpamaan yang sama seperti Musa dan juga Nabi Daud. Jika tidak ada berita bahwa seorang itu pernah disunat, ya, disunat umur keberapa, siapa yang menyunatnya, ya, berarti kita bisa juga menyimpulkan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW tidak disunat karena tidak ada tuduhan tidak disunat, tidak ada dalil yang mengatakan dia telah disunat atau dia sedang disunat, maka Nabi Musa juga Daud tidak ada di dalam kitabnya dikatakan bahwa beliau disunat. Dan seorang pendosa karena tidak mau disunat, dia harus dihilangkan dari sebangsanya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Bahkan kalau mereka mau jujur, Petrus sekalipun adalah seorang pendosa, walaupun dia juga disebut sebagai ketua para rasul, itu juga tidak pernah dikatakan dia bersunat. Ya. Bahkan penulis kitab kanonik itu tidak pernah dikatakan mereka itu bersunat. Bahkan Yahya Pembaptis pun tidak pernah dikatakan mereka itu bersunat. Artinya kalau ini dijadikan dasar oleh orang Kristen tuduhannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka celaka orang-orang itu. Karena tidak ada dalil yang mengatakan mereka itu bersunat. Para sahabat sekalian, ya, dimanapun sahabat berada, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita umatnya untuk bersunat. Sama seperti Musa di dalam hukum Taurat juga memerintahkan tentang perintah hukum bersunat. Dan kedua-duanya sama pula, tidak diceritakan, tidak dikisahkan kapan dan umur berapa mereka bersunat. Karena memang keduanya ditakdirkan sama, seperti yang diterangkan di dalam Bible. Di dalam Bible Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sama seperti engkau ini. Aku akan menaruh di firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu ya adalah nabi yang sama-sama disunat, tapi tidak diberitakan oleh dalil dalam kitab mereka masing-masing bahwa mereka sudah bersunat. Itu dipahami. Jadi jika ada orang misionaris, teman-teman Kristen, debater-debater gereja yang ingin mencela Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan beliau tidak bersunat karena tidak ada diceritakan kapan beliau bersunat dan umur berapa beliau bersunat, maka kita juga kudu katakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW memang seperti Musa, sesuai dengan ramalan atau nubuatan di dalam Bible, bahwa akan ada nabi yang sama seperti Musa, yaitu sama-sama tidak diceritakan kapan sunatnya, walau membawa hukum tentang perintah sunat. Sederhana kan? Sangat-sangat sederhana. Sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, masalah sunat itu bukan hanya milik orang-orang Israel saja. Keturunan Ismail, yang juga adalah keturunan dari Abraham, juga memiliki kewajiban dan tradisi yang sama. Ini yang teman-teman Kristen tidak mau peduli. Padahal jelas perintahnya di dalam Kejadian 17 ayat 7 itu adalah, aku akan mengangkat sebuah perjanjian, yaitu sunat. Dan ini berlaku kepada keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Bahwa semua di antara mereka itu harus bersunat. Kemudian bagaimana perintahnya? Di dalam Bible, ya, yang menyatakan tentang perintah sunat ini sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dalam kitab Kejadian 17. Di ayat 11-nya dikatakan gini, mulai dari sekarang engkau harus menyunatkan setiap bayi laki-laki yang berumur 8 hari, termasuk para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli. Sunat itu akan menjadi tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Di dalam Kejadian 17 ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang dengan uangmu sendiri, mereka itu harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Di ayat 14-nya yang saya bacakan tadi, dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang yang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku.
Nah, ini sebuah argumen dari kaum Kristiani bahwa sunat itu hanya kewajiban untuk keturunan Abraham saja, selainnya tidak. Jadi mungkin menurut mereka Tuhan itu diskriminatif, suka membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan seterusnya. Padahal kalau mereka itu bisa mengkritisi lebih jauh, menelaah lebih jauh, mereka harus memperhatikan kalimat atau kata yang digunakan oleh Allah di dalam dalilnya. Para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli. Nah, di sini kalimat ini, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Itu sebuah pernyataan bahwa kewajiban sunat bukan hanya untuk keturunan Abraham saja. Nah, kalau ingin melihat dalil yang lebih jelas, kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, bagaimana hukum Musa tersebut? Yohanes 7 ayat 2, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Berarti orang-orang Farisi yang bukan orang-orang Yahudi, itu mereka diwajibkan. Ketika orang-orang Farisi meminta kejelasan apakah mereka dibedakan dengan orang-orang Yahudi dalam mentaati hukum Musa, ya, dalam hal sunat, maka di dalam Kisah Para Rasul tersebut jelas dikatakan bahwa orang-orang ini adalah bukan Yahudi, harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu tertuang di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Jadi kalau orang Kristen berdalih mereka tidak diwajibkan, itu salah total. Mereka harus dilenyapkan dari sebangsanya. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari perjanjian Sang Pencipta alam semesta. Coba kita lihat di ayat 7-nya. Di Kisah Para Rasul 15. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus. Dia ini adalah ketua para rasul atau pemimpin murid Yesus. Dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Di ayat ke-8, dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia mensucikan hati mereka dengan iman. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi sesudah mereka beriman. Hukum apa yang diberikan dan ketetapan apa yang dituangkan oleh kitabnya Musa juga akan berlaku umum untuk umat Farisi yang sudah beriman juga. Jadi kesimpulannya, bahwa orang-orang Farisi yang bukan Yahudi itu tidak dibeda-bedakan dalam hal bersunat. Coba kita lihat di dalam Matius 5. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapi. Nah, karena itu aku berkata, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Karena itu, Yesus menegaskan, karena itu yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagaman ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba kita perhatikan. Di situ ada kalimat orang-orang Farisi. Pertanyaannya, yang harus segera dijawab adalah, apakah orang-orang Farisi ini adalah keturunan bangsa Yahudi? Apakah mereka ini adalah umat pilihan juga? Coba. Tentu tidak. Berarti ada orang Farisi yang adalah non-Yahudi, yang imannya benar pada zaman dahulu, sehingga Yesus harus mengatakan untuk mencontoh mereka dalam hal keberagamaan. Dan penegasan tentang orang-orang Farisi sebagai tauladan dalam hal keberagamaan
dilakukan saat Yesus mengatakan dan menegaskan tidak akan menghapus satu iota, satu titik pun meski yang terkecil untuk ditiadakan hukum Taurat. Dan larangan menegakkan hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil itu tadi. Berarti hukum Taurat bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk non-Yahudi pula ketika mereka telah beriman terhadap kitab tersebut. Contoh orang-orang Farisi, mereka adalah orang non-Yahudi, tetapi karena dia mengikat diri terhadap perjanjian Allah kepada Bani Israel, maka perjanjian itu mengikat kepada mereka. Berbeda dengan teman-teman Kristen. Ya. Jadi ketika kita simpulkan Matius 5 ayat 17 ayat 20 dihubungkan dengan kisah para rasul 15 ayat 5 sampai 9 tadi, sebuah cerita yang saling menjelaskan bahwa dalam ajaran Yesus yang asli tidak dibedakan antara Yahudi dan non-Yahudi dalam melaksanakan hukum Tuhan yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, terkhusus hal tentang sunat. Nah, jadi orang-orang non-Yahudi disebut harus mengikuti hukum Taurat karena tidak akan dibedakan dari keturunan Yahudi ataupun bukan Yahudi. Bila seorang itu telah beriman menurut kisah para rasul 15 ayat 9. Dan tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang ditiadakan. Menurut Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 termasuk hukum dari Musa tentang bersunat. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 2 Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Nah, jadi kesimpulannya adalah sunat itu adalah sebuah kewajiban. Mau dia keturunan Abraham, mau dia keturunan dari anaknya Ishak, dari anaknya Ismail, hukum sunat itu berlaku kepada siapapun. Jadi kalau para Kristiani atau para misionaris Kristen yang berani menentang pengetahuan Petrus yang diakui sebagai ketua para rasul bahwa orang-orang Kristen dalam memahami ilmu dari gurunya Yesus, ya, anggap saja begitu. Sang Petrus menetapkan sesuai dengan ajaran Yesus bahwa hukum Taurat bukan hanya untuk para keturunan Yakub saja apabila mereka telah beriman. Kalau mereka telah beriman, siapapun wajib hukumnya tunduk kepada hukum Taurat. Salah satunya adalah bersunat. Nah, para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit lagi saya menambahkan bahwa semua nabi yang diimani oleh para sahabat Kristen itu hampir diberitakan seluruhnya melakukan apa atau menyampaikan apa yang kemudian dikatakan oleh Allah untuk ikut kepada Abraham, dan para nabi juga ikut kepada Abraham. Bagaimana kemudian kitabnya orang Kristen di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai ayat 14 bahwa Nabi Abraham itu bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat ya, itu harus dihilangkan atau dibasmi atau dihukum mati karena tidak mengikuti dan justru membatalkan perintah Tuhan. Perintah berkhitan kepada Musa itu juga bisa dilihat di dalam Imamat 12 ayat 1 sampai ayat 3. Perintah berkhitan kepada Yosua itu juga bisa kita lihat di dalam kitab Yosua ayat 1 bab 1 sampai bab 1 ayat 1 sampai ayat 3. Juga Yosua 5 ayat 2. Jadi ketika orang-orang ini semua melaksanakan sunat, bahkan Yesus yang mereka tuhankan, yang orang Kristen tuhankan, di dalam Lukas 2 ayat 21 juga bersunat. Semua telah memberikan bukti akurat bahwa sunat itu adalah merupakan perjanjian kekal Allah kepada seluruh manusia yang menetapkan imannya ikut kepada ajaran Abraham. Nah, lalu bagaimana dengan pendiri Kristen? Pendiri Kristen ini justru melarang manusia bersunat. Paulus atau Saulus, ya, seorang jagal berasal dari Tarsus. Ini mengaku sebagai rasul, padahal dia bukan murid Yesus dan tidak termasuk ke dalam ke-12 murid Yesus. Nah, di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus ini membual dengan mengaku sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Kita bisa lihat di dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya.
Bahkan tidak hanya sampai di situ para sahabat sekalian. Paulus pun mengaku memiliki keistimewaan seperti Musa, yakni bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atasmu. Nah, artinya bahwa Paulus ini menyetarakan dirinya dengan Musa yang bisa bercakap-cakap langsung dengan pencipta alam semesta. Sebagai seorang yang mengaku rasul, pendiri Kristen Paulus bukannya meneruskan, bukannya menegakkan ajaran Yesus. Tapi apa yang terjadi para sahabat? Malah sebaliknya, dia merombah habis ajaran Yesus. Seperti misalnya tentang sunat. Paulus dengan terang melarang pengikut-pengikutnya untuk bersunat. Dalam Galatia 5 ayat 2 sampai ayat 3. Sesungguhnya aku Paulus pendiri Kristen, rasulnya orang Kristen berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu tunduk kepada hukum Taurat. Ini perintah oleh orang yang bukan murid Yesus. Tapi dia pendiri Kristen yang kemudian dirasulkan oleh orang Kristen. Jika Tuhan sang pencipta alam semesta mengancam, mengangkat sumpah dan perjanjian kekal, akan membinasakan, akan melenyapkan, akan membunuh orang-orang yang tidak bersunat. Terbalik terhadap ajaran pendiri Kristen, yaitu Paulus, dia justru tidak mau kalah. Ia menggunakan nama Yesus untuk melarang ajaran Yesus. Dia menggunakan nama Yesus untuk melawan perintah Allah pencipta alam semesta. Paulus justru mengancam bahwa Yesus tidak berguna bagi orang-orang yang bersunat. Seperti makan buah simalakama, para sahabat sekalian, orang Kristen ini akan kebingungan. Pilih Yesus atau pilih Paulus? Di dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan begini. Sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini adalah satu pengajaran yang sangat kurang ajar ini. Ini yang disebut nenek mukiper. Yesus mengajarkan wajib sunat, pendiri Kristen malah melarang, bahkan mengharamkan sunat. Ya. Bagaimana bisa dengan seenaknya si Paulus pendiri Kristen ini berkata bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti apa-apa. Dan bagaimana bisa disebut beriman jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi pendiri Kristen si Paulus ini memang betul-betul ular bludak yang pandai bersilat lidah. Lalu kemudian para sahabat sekalian, kepandaiannya dia, kelicikannya dia di dalam menyesatkan itu tertuang di dalam Roma 2 ayat 29. Jadi demi melancarkan misinya, membuang ajaran Yesus, sang pendiri Kristen Paulus ini menciptakan ajaran baru. Apa itu? Sunat rohani. Apa kata dia? Tetapi orang Yahudi sejati, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ia sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya. Ini adalah satu ajaran yang nyata-nyata bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan sunat jasmani. Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Haruslah kulitmu itu dipotong. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi antara perjanjian Allah dengan perjanjian Paulus, ini yang mana orang Kristen ikuti? Jelas orang-orang Kristen adalah pengikut perjanjian Paulus, tidak mengikut kepada perjanjian Allah. Sekali lagi saya katakan, di dalam Kejadian 17 ayat 11, Allah pencipta alam semesta mengatakan, wajib dikerat kulit khatanmu atau kulit kulupmu, dan itu adalah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 11. Paulus pendiri Kristen di dalam Roma 2 ayat 29 justru sebaliknya. Tetapi orang Yahudi sejati,
adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunatnya ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan sunat kulub. Jadi Paulus ini sama halnya, dia ini adalah setan. Dia ini adalah iblis yang menentang perintah Tuhan. Wajib dikerat hukum, wajib dikerat kulit hatanmu. Wajib dipotong kulupmu, kata Allah di dalam Kejadian 17:11. Paulus mengatakan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Yang wajib itu adalah sunat di hati secara rohania, bukan secara kulub, bukan secara hurufiah. Nah, sekarang Kristen, saya katakan kepada sahabat sekalian, terserah Anda mau ikut siapa. Mau ikut Yesus dengan berkhitan secara jasmani, atau Paulus dengan sunat rohani saja. Ya, sayangnya pada kenyataannya teman-teman Kristen ini lebih mengikuti perintah Paulus, pendiri Kristen yang nyata-nyata menentang perintah Tuhan. Jadi para sahabat sekalian, Allah di dalam Kejadian 17 ayat 14 memerintahkan membunuh, melenyapkan orang-orang yang tidak bersunat, tetapi pendiri Kristen justru memuliakan orang-orang yang melanggar perintah itu. Allah di dalam Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit khatanmu, haruslah dipotong kulupmu, ya. Karena itu adalah tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini perkataan Tuhan, tapi dibantah oleh pendiri Kristen. Bukan karena kulupmu dipotong, tetapi karena hatimu yang dipotong, hatimu yang disunat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi para sahabat sekalian, sudah sangat nyata apa yang menjadi dasar pijakan orang Kristen di dalam beriman. Mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti pendiri agama Kristen yang jelas bukanlah perintah Tuhan yang disampaikannya, melainkan adalah karangan dia sendiri, hanya untuk bermegah, hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa keuntungan itu? Namanya disebut sepanjang masa, namanya sering disebut di dalam sebuah buku, Paulus. Hanya itu keuntungannya. Tetapi siksaannya sangat luar biasa, kekal di neraka. Begitu juga pengikut-pengikutnya yang disebut dengan Kristen. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mungkin pada malam hari ini kita kedatangan teman dari Muslim dan juga ada yang dari pengikut Paulus, manusia berkulub. Dengan ini kita, sebelum kita tutup, kita persilakan kepada sahabat-sahabat kita yang datang sini. Assalamualaikum sahabat akidah Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Apakah saudara sudah disunat? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah, berarti Anda adalah pengikut Yesus yang setia. Masya Allah. Karena sangat jelas orang-orang yang mengikuti Yesus itu hukumnya wajib bersunat. Karena mereka itu adalah orang yang takut mendapat ancaman dari Allah untuk dilenyapkan. Karena Allah menerangkan di dalam Kejadian 17 ayat 14, barang siapa di antara kamu yang tidak bersunat, tidak memotong kulupnya, maka aku Allah akan menghilangkan kalian, dibolehkan, dihalalkan untuk melenyapkan orang itu di antara sebangsanya, karena dia telah melanggar perjanjianku. Masya Allah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, ada sedikit yang mau saya tambahkan ya. Sebenarnya Paulus ini, ya betul kata Ustadz, Paulus ini bukan dari ke-12 murid Yesus. Iya. Nah, jadi gimana ya orang Kristen ini mempercayai orang yang tidak berdekatan dengan Yesus? Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, kisah hidupnya, latar belakangnya si Paulus ini sungguh sangat kelam. Bahkan di Roma pasal 3 ayat 17, Paulus itu seorang pendusta. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4, si Paulus ini pembunuh. Begitu juga Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13, si Paulus ini penjahat. Jadi gimana kita mempercayai seorang
ucapan seorang penjahat. Tapi bodohnya lagi, ada orang yang mempercayai ucapan orang pendusta dan penjahat. Jadi betul. iya, jadi umat Kristen ini adalah bukan pengikutnya Yesus, melainkan pengikutnya penjahat, pengikutnya para pendusta. Jadi seperti itu. Iya. Bahkan ya, masalah sunat ini ya, di 1 Korintus pasal 7 ayat 18 dan 19, ya Paulus pun melarangnya. Di 18 ya, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Jadi di ayat itu, sejak kapan ya tidak bersunat itu tidak penting ya? Itu dari mana hukum Allahnya gitu? Nah, jadi bahkan si Paulus ini pun dia bersunat juga sebenarnya. Inilah munafiknya si Paulus ini. Kita buka di di ayat ini ya. Di Filipi kalau nggak salah itu. Ya, di Filipi pasal 3 ayat 4 dan 5 ya. Padahal sendiri ya Paulus disunat loh. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku, Paulus, lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus sendiri pun disunat. Tapi kenapa Paulus melarang ya, bersunat gitu loh? Ini yang munafiknya si Paulus ini. Jadi seperti itu, Ustaz. Iya, benar sekali. Jadi ini terjawab di dalam Matius 15 ya, atau Matius 23 ayat 15, di mana kemudian Allah menerangkan di dalil ini diterangkan bahwa engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menyesatkan orang, dan orang yang kamu sesatkan itu sesat 2 kali lipat dari engkau sendiri. Nah, kenapa ada dalil ini? Ini adalah nubuatan dan itu telah digenapin oleh teman-teman Kristen. Seperti yang sahabat saya tadi terangkan. Bagaimana kemudian Paulus itu pun bersunat. Sementara Paulus ini ya melarang, bahkan mengharamkan orang lain untuk bersunat. Ini bukti bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus ini sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, hanya agar namanya dikenal orang. Makanya kemudian perintah untuk tidak bersunat itu dijajakan kepada non-Yahudi. Makanya ajarannya Paulus itu diterima tidak bersyarat oleh orang-orang non-Yahudi. Makanya gelombang Kristen itu asalnya dari non-Yahudi. Orang-orang Yahudi justru mengecam Paulus ini, bahkan bersumpah untuk membunuh Paulus ini. Itu imam-imam Yahudi itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul seperti itu. Orang-orang Yahudi membenci ya, memaki, menyumpahi Paulus yang telah mengajarkan orang-orang non-Yahudi untuk menyembah kepada Allah tetapi merombak hukum Taurat. Nah, itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul. Jadi ketika orang-orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus, itu sudah tidak nyambung. Ya. Diterangkan di dalam Kisah 9 ayat 22. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Yesus. Nah, ini celakanya ini, karena orang-orang belakangan ya para misionaris ini menerangkan, mengajarkan tentang tidak bersunat sebagaimana yang diajarkan oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Nah, sementara Allah telah mengecam orang-orang yang tidak melakukan sunat, kata Allah harus dibunuh, harus dilenyapkan, harus dihilangkan dari sebangsanya karena telah melanggar perjanjian kekalku. Itu diterangkan di dalam Kejadian 17 ayat 14. Mungkin seperti itu sahabatku. Kita ada tamu lagi ya, ada Saudari Deni Mahrum. Silakan
Ukhti Deni Mahrum mungkin atau saudari Deni Mahrum mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ada yang ingin disampaikan barangkali? Atau saudari Nanda, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kaitannya dengan hukum sunat. Oke, kalau tidak ada mungkin dari sahabat akidah Islam ada tambahan? Itu aja, Ustaz. Baik, kalau tidak ada ya kita tutup materi kita pada malam hari ini yang pada intinya bahwa Allah telah menerangkan di ayat-ayat sebelumnya dan juga telah menerangkan dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu dasar pijakannya melaksanakan sunat karena adanya perintah untuk mengikuti sunat yang diajarkan oleh Abraham atau Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi bukan tidak berdasar bagaimana kemudian umat Islam itu bersunat, melainkan dasarnya jelas di dalam surah An-Nahl ayat 1, 2, 3 agar umat Islam itu melakukan sunat kulub, ya, bukan hanya sekedar sunat hati saja. Kalau sunat hati itu adalah menghilangkan kesombongan, menghilangkan pengingkaran terhadap perintah Tuhan, pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Itu yang disebut dengan sunat hati. Mungkin demikian para sahabat sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai pelajaran edukasi yang baik. Tuduhan orang bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak sunat itu tidak benar. Karena Nabi Musa pun tidak ada dalil yang menerangkan kalau dia sudah sunat. Daud juga demikian. Begitupun Petrus, itu pun penulis kitab kanun yang lain. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.